sebentar deh. Lihat grup PPKN. Kenapa? Tugas PPKN. Wawancara. Ah, wawancara apa? Wawancara TPS gitu. Katanya kita disuruh wawancarain organisasi nyoblos. Kapan? Tanggal 14 Februari 2024. Hari ini dong. Hah? Udah, kita nugas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asriati Ramadhani. Saya Kezia Fibrani. Saya Almira Zumaya. Saya Demarsya Yuadha. Saya Sela Ramadhani. Saya Wayu Ningsih. Salam kenal semua. Kami dari Kelompok 5 tugas PPKN. Fisika numpang ngawancara ya. Ya. Terkait pemilu hari ini. Apa tuh? Apa yang menjadi harapan rakyat Indonesia dari pemilu 2024? Harapan rakyat pasti mau kesejahteraan ya. Terus yang bisa pemimpinnya tuh adil, terus bisa mendahului rakyatnya daripada diri sendiri atau orang asing. Siapa capres di tahun 2024? Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, sama Prabowo Subianto. Kapan pertama kali pemilu di Indonesia? Tahun 1955 ya? Ya. Ya. Itu untuk DPRD. Iya. Ya. Mengapa kakak memilih beliau? Dari tahun ke tahun kalau dia nyapres pasti aku pilih dia. Wow. Karena udah percaya kali ya. Di mana kakak melaksanakan pemilu? Di RT setempat. Bagaimana kesan kakak dalam pemilu tahun ini? Wah, sulit ya. Capresnya ada 3, bisa-bisa putaran kedua kali ya. Dah, makasih ya kak waktunya. Ya. Halo Kak, Iya. aku wawancarin sebentar ya tentang pemilu hari ini. Iya. Apa yang terjadi harapan rakyat Indonesia dari pemilu 2024? Ya pastinya pengen yang lebih baik sama pengen yang lebih maju ke depannya. Oke, siapa capres di tahun 2024? Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud sama Anies sama satu lagi siapa wakilnya? Caimin ya? Anies Baswedan sama Caimin kan? Iya. Kapan pertama kali pemilu di Indonesia? Kapan ya? 29 September. 1900. Tahunnya 1955. Oke, mengapa kakak memilih beliau? Karena ya dilihatnya sih bisa bikin Indonesia lebih baik ke depannya. Di mana kakak melaksanakan pemilu? Di rumah. Di RT 4 RW 5. Ya. Oke. Satu lagi. Bagaimana kesan kakak dalam pemilu tahun ini? Pemilunya lancar sih, rame. Terus juga lumayan seru. Ya. Udah cukup, makasih ya kak. Iya, sama-sama. Halo Kak, izin wawancara untuk pemilu hari ini ya. Iya. Apa yang menjadi harapan rakyat Indonesia dari pemilu 2024? Harapannya semoga yang kita pilih nanti menjadi yang terbaik. Siapa capres di tahun 2024? Yang pertama itu ada Anies, yang kedua itu ada Prabowo, yang ketiga itu ada Ganjar. Kapan pertama kali pemilu di Indonesia? Kurang tahu. 29 September 1955. Mengapa kakak memilih beliau? Karena dia itunya baik, apa namanya sih, cara menyapanya kemarin juga pas lagi apa namanya sih debat juga dia bagus cara penyampaiannya. Oke. Di mana ibu melaksanakan pemilu? Di RT 4.
Bagaimana kesan Anda dalam pemilu tahun ini? Kesannya sangat baik dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Oke, makasih. Permisi Kak, boleh minta waktu sebentar buat wawancara. Boleh. Apa yang Anda ketahui tentang larangan sebagai pengawas TPS Pemilu 2024? Larangan sebagai pengawas TPS itu dia harus netral, tidak boleh memihak suatu paslon manapun. Siapa saja yang wajib Anda atau ada atau hadir di TPS? Yang ada harus wajib TPS tuh kayak kakak PPS mungkin, terus pengawas TPS, terus saksi sama pesertanya. Kapan pencoblosan pemilu 2024 akan dilaksanakan? Kapan? Sekarang, tanggal 14 Februari 2024. Mengapa menurut Kakak penting bagi warga untuk aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan umum, khususnya selama pemilihan presiden ini? Itu sangat penting karena akan mempengaruhi gimana Indonesia ke depannya selama 5 tahun ini. Dari mana Anda mengetahui pendaftaran pengawas TPS Pemilu 2024? Dari mana? Dari ketua RT atau pihak setempat yang anggotain ya. Bagaimana perasaan Anda setelah coblos? Perasaannya happy udah semoga kelar satu putaran. Makasih Kak. Ya, dah. Misi Kak, izin mau wawancara ya. Apa yang menjadi harapan rakyat Indonesia dari pemilu 2024? Ya yang penting sejahtera lah rakyatnya. Siapa capres di tahun 2024? Anies, Prabowo, sama si Gibran itu. Si Ganjar. Kapan pertama kali pemilu di Indonesia? 1955 September. Mengapa Kakak memilih beliau? Milih siapa? Oh. Ya kalau itu yang terbaik sih dibanding yang lain kalau menurut saya. Di mana Kakak melaksanakan pemilu? Di RT 4 RW 5. Bagaimana kesan Anda dalam pemilu tahun ini? Deg-degan sih. Terima kasih ya Kak. Maaf Kak, izin mewawancarai. Ya, boleh. Apa yang menjadi harapan rakyat Indonesia dari pemilu 2024? Mungkin supaya rakyat Indonesia ke depannya semakin berkembang, lebih maju lagi ke depannya. Apa yang Anda ketahui tentang larangan sebagai pengawas TPS Pemilu 2024? Mungkin nggak supaya netral aja kali ya. Siapa capres di tahun 2024? Kalau Bowo. Kapan pertama kali pemilu di Indonesia? Kurang tahu sih. 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Mengapa Bapak Ibu Kakak memilih beliau? Mungkin karena di mata saya beliau tegas. Di mana Bapak Ibu melaksanakan pemilu? Di RT 4 RW 5. Bagaimana kesan Anda dalam pemilu tahun ini? Cukup berkesan karena ini pertama kalinya pemilu buat saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Sarul Kisyanto. Saya ingin wawancara tentang pemilu di tahun 2024. Oke, silakan. Pertanyaannya, siapa yang berhak menentukan tanggal pemilu? Menentukan tanggal pemilu. Iya. Yang berhak menentukan tanggal pemilu itu adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dia yang bertugas menentukan kapan dan siapa saja yang berhak mengikuti dan menentukan tanggal pemilunya. Pertanyaan kedua, apa landasan pemilu untuk rakyat?
Landasan pemilu itu tergantung ke diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan ketiga, kapan hari dan tanggal pemungutan suara tahun 2024? Tahun 2024 ini tanggal pemilihan umumnya di tanggal 14 Februari 2024 itu di hari Rabu. Pertanyaan keempat, apa saja asas pemilu? Asas pemilu itu luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kelima, undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang pemilihan umum? Ada banyak. Untuk tentang pemilihan presiden itu Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 kalau nggak salah. Apa tujuan pemilu? Tujuan pemilu adalah untuk menentukan wakil rakyat pemerintahan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945. Jadi untuk pemilihan itu akan dipilih wakil presiden dan wakil presiden, DPD, DPRD tingkat provinsi, kabupaten, dan juga kota. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akdan dari 9D. Izin bertanya Pak untuk wawancara. Ya silakan. Apa yang bisa saya bantu? Apa apa syarat dalam melakukan pemilu? Seperti yang sudah tertuang di Kepres ya, di peraturan, bahwa syarat non pemilu itu diantaranya itu pertama menjadi warga negara Indonesia, ya. Kemudian memiliki EKTP, itu wajib bagi seluruh warga negara Indonesia, dan sudah terdaftar di DPT, ya, daftar pemilih tetap, ya seperti itu. Yang kedua Pak, mengapa pemilu 2024 disebut dengan pemilu serentak? Ya, serentak artinya bersama-sama dilakukan secara nasional dari Sabang sampai Merauke, ya, seperti itu. Kapan deadline suara akhir KPU? Sudah kita ketahui bersama dari informasi media cetak maupun elektronik bahwa deadline penghitungan suara KPU itu kurang lebih sebulan dari tanggal pemilihan umum, yaitu tanggal 14 Februari. Ya, seperti itu. Mungkinkah pemilu akan dilaksanakan ulang? Mungkin saja apabila terindikasi ada kecurangan di berbagai TPS maupun di berbagai daerah. Seperti yang sudah kita ketahui di beberapa media elektronik, di televisi, itu sudah banyak terjadi kecurangan yang memang secara masif, ya, secara terorganisir seperti itu. Bisa saja pemilu itu akan dilakukan ulang. Siapakah capres dan cawapres pemilu 2024? Ya, sama seperti yang sudah kita ketahui juga bersama bahwa kandidat capres dan cawapres tahun 2024 yang pertama yang nomor 1 adalah Bapak Anies Baswedan dengan Bapak Muhaimin. Ya, capres nomor 2 yaitu Bapak Prabowo dan Bapak Raka Gibran Raka Buming Raka. Dan cawapres yang ketiga itu yaitu Bapak Ganjar dan Profesor Mahfud. Ya, seperti itu ya. Oh, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anas. Saya mau bertanya tentang pemilu. Oke, gimana tuh? Apa tujuan pada pemilu? Tujuan pemilu, pemilihan umum itu biasanya dilaksanakan per 5 tahun sekali. Pemilu itu untuk pilpres sama pemilihan calon legislatif. Pilpresnya buat yang tahun ini ada 3, pemilu itu buat yang calegnya itu banyak. Jadi tujuannya untuk melihat kepemimpinan berikutnya baik di eksekutif, presidennya maupun di legislatif sebagai anggota dewan rakyatnya. Itu kalau menurut Bapak. Terus siapa yang berhak melakukan pemilihan umum? Yang berhak melakukan pemilihan umum adalah mereka yang sudah memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya itu sudah berumur, kalau Bapak nggak salah ingat, sekitar umur 17. Ya, jadi walaupun dia punya NIK, tapi kalau belum umur 17 dia belum bisa mencoblos. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pemilu pada hari itu? Pemilu pada hari itu Bapak melihatnya semuanya lancar, kondusif,
sampai pada hari pemungutan suaranya itu semua aman. Hanya saja ketika melihat hasil quick count-nya, hasil hitung cepatnya, itu banyak Bapak melihat di berita, di laporannya itu banyak yang tidak valid antara data yang ada di C1 sama yang ada di real count itu tidak valid. Bapak melihatnya mungkin ada indikasi-indikasi yang mungkin kita tidak bisa simpulkan saat ini. Mungkin nanti akan ada secara hukum yang akan menentukan. Mungkin dari MK-nya akan menentukan apakah ini ada indikasi kecurangan atau tidak. Mengapa pemilihan umum itu wajib dilakukan? Kenapa wajib? Karena pemilu itu untuk menentukan kepemimpinan berikutnya. Andaikan tidak dilakukan, nanti kan otomatis kita bingung untuk melihat siapa yang akan memimpin negara ini berikutnya. Jadi menurut Bapak selama 5 tahun itu wajib dilakukan pemilihan ulang untuk menjaga demokrasi di Indonesia, untuk menjaga kepemimpinan di Indonesia ini agar tetap bagus. Di mana hasil pemilu diumumkan? Hasil pemilu diumumkan itu kalau nggak salah Bapak ingat nanti insya Allah di bulan Maret sekitar tanggal berapa gitu, pokoknya intinya hasil pemilu itu diumumkannya setelah kurang lebih 35 hari sejak pencoblosan. Berarti kan kemarin pencoblosan itu tanggal 14 Februari, berarti 35 hari ke depan. Ya kalau nggak salah ingat ya, pokoknya di bulan Maret dan akan diumumkan oleh KPU secara resmi. Kapan Bapak melakukan pencoblosan? Bapak kemarin nyoblosnya tanggal 14 Februari sekitar pukul 10 WIB di TPS 121 Kelurahan Selasih Sawah. Nah, itu aja. Oke, segitu saja. Makasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenapa nih? Perkenalkan, saya mulai darah Pemulana ini mewawancarai Bapak. Bapak dengan siapa? Pak Iksan Kurniawan. Ada apa nih pertanyaannya? Saya ingin mewawancara tentang seputar pemilu ini. Oh iya, boleh silakan. Pertanyaan pertama, siapa yang bersaing dalam pemilihan kali ini? Oh, ada 3 calon presiden. Pertama Anies Mohaimin, kedua Prabowo Gibran, dan ketiga adalah Ganjar dengan Mahfud. Ada 3 ya. Pertanyaan yang kedua Pak, apa prosedur untuk mencoblos atau memberikan suara dalam pemilu? Syarat-syaratnya ya kita harus sudah punya KTP ya, dan nikah. Kemudian syaratnya ya kita terdaftar di DPT. Kemudian pada saat menyoblos tanggal 14 Februari kita harus datang ke TPS untuk mencoblos salah satu calon peserta calon presiden tersebut ya. Pertanyaan yang ketiga nih Pak ya, di mana hasil pemilu akan diumumkan? Biasa di KPU nanti ya. Sekarang ada lagi televisi juga Pak? Di televisi ya Pak. Pertanyaan yang keempat, kapan tanggal resmi pemilu ini akan diumumkan? Tanggal resminya kita sekarang masih rekap, mungkin sebulan kemudian baru tanggal resminya ditentukan oleh KPU. Pertanyaan yang kelima, mengapa pemilu ini wajib untuk diadakan? Ya, karena kita memang setiap 5 tahun sekali harus mengadakan pemilu supaya ada kelanjutan dalam program pembangunan di Indonesia. Pertanyaan yang terakhir Pak ya, bagaimana proses pemungutan suara dilakukan dalam pemilu? Prosesnya biasa secara langsung, umum, bebas, rahasia. Jadi yang memilih harus datang ke TPS untuk memilih yang calon yang akan dipilih sebagai calon presiden dan calon legislatif nanti. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Abdul Hakim. Saya ingin mewawancari Bapak. Boleh perkenalkan nama Bapak ya Pak? Jadi saya mau tanya Pak, siapa yang berhak melakukan pemilihan umum? Bapak pemilihan umum. Yang berhak melakukan pemilihan ada KPU ya, Komisi Pemilihan Umum, yang berhak melakukan juga yang dibuat oleh negara. Maka pemilihan umum wajib dilakukan. Wajib dilakukan berdasarkan undang-undang di
hasilnya kan melalui media bisa, kita website-nya juga ada. Tapi yang harus yang itu adalah hasil dari kalau yang beredar itu kan kon harus membuat kon kan atau perhitungan cepat. Jadi perhitungan cepat yang sampel kemudian silakan yang Jadi bagaimana tanggapan Bapak tentang pemerintahan 2024 ini, Pak? Ini hasil dari ya seperti itu yang kita siapa yang menang dalam Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas 9D akan mewawancarai narasumber yang berkenan untuk diwawancarai mengenai tugas Pesta Demokrasi Indonesia tahun 2024. Sebelumnya perkenalkan, saya Safra Sayaka 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas 9D akan mewawancarai narasumber yang berkenan untuk diwawancarai mengenai materi Pesta Demokrasi Indonesia tahun 2024. Sebelumnya perkenalkan, saya Safra Sayati absen 30. Saya Khailila Aisyah absen 16. Saya Alia Basira Fauzi absen 6. Saya Kaila Yandari absen 15. Saya Alisa Maulidia absen 5. Saya Syafiq Indah Bikin absen 34. A few moments later. Permisi, perkenalkan saya Safila Sayati dan rekan saya Alia Basira Fauzi dari kelas 9D, perwakilan dari SMPN 239 Jakarta. Sebelumnya, kakak berkenan tidak menjadi narasumber kami? Saya berkenan. Oke, sebelumnya dengan kakak siapa saya bertanya? Saya atas nama Nabila. Oke, pertanyaan pertama ya kak, siapa saja yang berhak memberikan suara dalam pemilu kali ini? Yang berhak mengikuti pemilu ini adalah warga negara Indonesia dengan minimal usia 17 tahun. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya kak. Oke kak, pertanyaan keduanya, apa saja langkah-langkah yang kakak lalui saat pencoblosan? Langkah yang pertama yaitu membawa kartu identitas, lalu mendatangi TPS atau tempat pemungutan suara. Setelah itu menerima kertas pemilihan pemilu dan setelah itu menyoblos sesuai dengan pilihan masing-masing dan memasukkan kertas pilihan kita ke kotak suara. Setelah itu menyobloskan jari kita ke tinta bahwa bukti bahwa kita sudah mengikuti pemilu. Baik kak, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Kali ini dengan saya Kaila Yandari dan rekan saya Salita Dinda Agustin bersama dengan narasumber lain. Sebelumnya nama kakak siapa? Saya Amel. Oke kak, pertanyaan yang ketiga, mengapa pemilihan ini dianggap penting bagi negara atau masyarakat? Pemilihan ini sangat penting karena tentunya di mana satu suara itu akan menentukan keputusan serta tujuan negara nantinya. Oke, pertanyaan keempat dibacakan oleh Dinda. Bagaimana kesan pertama kakak sebagai Gen Z pertama kali mengikuti pemilu? Kesan saya dalam pemilihan pemilu ini kan ini pertama tentunya sangat senang serta saya memiliki rasa punya tanggung jawab gitu untuk memilih pemimpin yang akan memimpin selanjutnya di negara ini. Oke baik, terima kasih Kak Amel. Oke, selanjutnya dengan narasumber lain dan perkenalkan sebelumnya saya Khailila Aisyah dengan rekan saya. Saya Alika Maulidia. Sebelumnya dengan Bapak siapa?
hasil pemilu di TPS 196 itu akan diumumkan malam ini juga, paling cepat jam 3 untuk suara Pilpres, dan dilanjutkan dengan DPR, DPRD, dan DPD. Dan untuk nasional kemungkinan paling cepat itu seminggu untuk bisa diumumkan, seperti itu. Oke, pertanyaan ke-6 akan dibacakan oleh Alika. Baik Pak, pertanyaan terakhir, kapan kampanye pemilu dimulai dan berakhir? Untuk kampanye pemilu itu dimulai dari 3 bulan sebelumnya, di mana semua paslon itu menyampaikan visi dan misinya. Berakhirnya itu pada tanggal 10 Februari kemarin, itu semua yang berbentuk kampanye sudah di stop. Jadi mempunyai masa tenang kurang lebih 3 hari dari tanggal 11, 12, 13, dan hari ini adalah hari pencoblosan, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Only thing I need to know is if you wet enough. I'm talking slick back, kick back, gang sipping 40s. You keep playing another day with your shorty. Mismatch, bitch, I was way before you know me. Got a lot of love, but you better save it for me. We play games of love to avoid
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sini kita akan mewawancarai orang yang telah mencoblos pada 14 Februari. Mulai dengan pertanyaan yang pertama. Perkenalkan dulu ya. Dengan Bapak siapa? Johnny Albert. Gila. Cakep, namanya cakep. Saya nanya dulu. Iya. Siapa sih yang berhak memberikan suara dalam pemilu tersebut? Warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Ya. Jadi yang berhak tuh cuma hanya 17 tahun ke atas? Ya, betul. Apa saja isu-isu yang paling utama yang menjadi fokus dalam kampanye pemilu? Misal ada serangan pajar gitu? Oh, nggak ada kalau di daerah RT 08. Berarti aman ya Pak? RW 02, Kelurahan Tanjung Barat. Aman. Nggak ada ya yang isu-isu yang negatif. Di mana sih lokasi pemilihan umum akan diadakan? Pemilihan umum kita nyoblosnya di sini. Di aula RT 8 RW 2. Rumahnya keluarga Pak Didit. Kapan kampanye pemilu dimulai dan berakhir ya? Kampanye terakhir kemarin Sabtu ya. Ya. Mengapa pemilihan harus ikut serta dalam proses pemilihan? Oh ya, karena kita harus berpartisipasi untuk membangun, benar nggak? Ya. Bangsa Indonesia ini, benar nggak? Ya. Menjadi lebih maju. Tuh. Bagaimana sih proses pemungutan suara dilakukan dalam pemilu tersebut? Bagus, itu benar-benar ketat ya? Ketat dan ini juga nggak ada kecurangan. Nggak ada kecurangan. Kedua juga disiplin. Oke. Warganya. Udah cukup segitu Pak John. Ya, terima kasih banget nih udah mau diwawancarai ya. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kata yang salah mohon dibuka pintu yang seluas-luas ya. Bila ada yang salah bukakanlah pintu yang seluas-luas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.